Siang, Yang Mulia Ibu Damawudo, yang saat ini ada di Thailand. Selamat siang kepada Bapak Candi Mugianto, Ketua DPD Walubi DKI Jakarta, Bu Esther, Om Heru, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terimalah salam kasih dalam nama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izinkan saya pada siang hari ini akan menjadi MC pada webinar yang ketiga ini, tepatnya di tanggal 21 April 2022. Tak lupa saya mengucapkan kepada para wanita dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, selamat Hari Kartini. Semoga senantiasa ibu-ibu terus semangat, dan kepada Ibu Esther dan ibu-ibu yang lain terus menjadi panutan bagi kita semua. Sebelum acara kita mulai untuk webinar yang ketiga pada tanggal 21 April ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Walubi. Untuk selanjutnya nanti ada sesi sambutan. Izinkan saya untuk share screen. Ayo kok ada barang di depan tuh, ayo. Menabur ceria, menikmati
Demikian tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga himne Walubi. Untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ibu Esther selaku Ketua Dewan Penasehat. Untuk waktunya saya persilakan Bu Esther. Baik, terima kasih Dwi. Namo Buddhaya Bante Victor, Namo Buddhaya Pak Ketua Yandi Mukianto, Namo Buddhaya teman-teman sedharma yang lain. Pada siang hari ini, kebetulan tanggal 21 April 2022, yaitu Hari Kartini, sungguh merupakan satu kebanggaan, kebahagiaan kita bersama. Siang ini kita bisa mendengarkan nanti pencerahan dari Yang Mulia Bante Dhamawudo. Semoga dengan pencerahan ini kita nantinya akan menjadi tokoh-tokoh Walubi yang betul-betul handal, betul-betul berjuang, betul-betul maju dengan tulus, tanpa pamrih, dan berkesinambungan. Demikian kata sambutan saya, tidak berpanjang lebar. Terima kasih, Pak Dwi. Terima kasih Bu Esther sambutannya di Hari Kartini ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Candi Mugianto selaku Ketua DPD Walubi DKI Jakarta. Bapak Candi, kami silakan. Terima kasih Mas Dwi. Namo Buddhaya yang saya muliakan, Bante Victor, yang kita cintai bersama, wanita luar biasa, Walubi, Ibu Esther Setiawati, Dewan Penasihat Walubi, Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Walubi Kota Jakarta Timur, Heru yang hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi di Kemenak Jakarta Timur. Ketua Wanita Walubi, Bu Liliho. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bergabung. Saya juga lihat ada Ketua Walubi Jakarta Kota Jakarta Selatan, Pak Edi Purnawan, serta peserta submeeting pada siang hari ini yang kami muliakan dan kami cintai. Kegiatan pada hari ini adalah salah satu rangkaian acara dari kegiatan Maisak yang nantinya akan berpusat di Candi Borobudur. Kita di Provinsi Jakarta, kita juga akan berangkat ke sana, kita merayakan Waisak di sana. Juga ada kegiatan bersih-bersih Taman Makam Pahlawan di Kalibata nanti di hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni. Dan juga kita adakan kegiatan webinar seperti pada siang hari ini. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bante berkenan untuk berbagi kepada kami terkait dengan topik yang sudah dipilih. Besar harapan kami kegiatan pada hari ini dapat menjadi satu rangkaian acara sehingga nantinya Waisak pada tahun 2022 ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses serta membawa kebahagiaan bagi kita semua. Mungkin itu dari saya, sampai sana untuk sekitar. Terima kasih Bapak Candi Mugianto atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara inti yaitu webinar pada kesempatan sore hari ini menjelang sore, yaitu moderatornya salah satu tokoh umat Buddha di Jakarta Timur. Beliau sangat aktif di Jakarta Timur, terakhir baru selesai hari ini mengadakan vaksinasi. Itu langsung saja moderator oleh Romo Heru Prayitno. Kepada Romo Heru saya persilahkan. Terima kasih Mas Dwi waktunya. Selamat siang menjelang sore Bante, Bapak Ibu semua. Saya bersyukur
pada hari ini. Mohon maaf ini Bante dan Bapak Ibu semua karena posisinya saya masih di Jakarta Timur di lokasi vaksin. Jadi acara ini saya di kantor Kemenak Jakarta Timur di Lembaga Buddha di ruangan Pak Pandu. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk pelaksanaan vaksin kolaborasi di Jakarta Timur. Yang mulia Biku Dhamma Buddho selaku Ketua KJPI juga, izinkanlah saya pada sore hari ini mengawali webinar ini dengan mengucapkan salam untuk kita semua, Namo Buddhaya. Acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini nanti akan disampaikan oleh Biku Dhamma Buddho seperti yang saya sampaikan tadi selaku pembicara. Tema yang diangkat pada sore hari ini adalah tradisi umat Buddha dalam rangka merayakan Hari Trisuci Waisak untuk dalam rangka memperingati atau mempersiapkan perayaan Waisak tahun 2566. Untuk itu kita tidak perlu berpanjang lebar apa yang perlu saya sampaikan di awal. Kita langsung ke Yang Mulia Biku Dhamma Buddho untuk menyampaikan materi-materinya sehingga kita langsung dapat mendapatkan masukan-masukan dan asupan-asupan rohani yang lebih bagus untuk kedepannya. Untuk itu waktu saya berikan ke Yang Mulia Biku Dhamma. Baik, terima kasih Romo Heru dan yang saya hormati ya Ibu Esther ya selaku kita punya senior pembimbing kita semua, Pak Koyandi, Pak Heru dan Bu Lili ya dan semuanya yang hadir. Nah, selamat siang, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini Bante mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk kita sama-sama sebagai siswa Sang Buddha kita belajar bagaimana tradisi ya dalam rangka menyambut Waisak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita tahu bersama bahwa 2.500 atau hampir 2.600 tahun yang lalu di mana Sang Buddha mulai ya menjalankan misinya di dunia ini, yaitu membawa kebahagiaan buat kita semua dan bertekad ya adalah untuk membuat kita bebas dari samsara. Nah, itulah visi beliau di dalam rangka Waisak itu. Sehingga karena memiliki visi dan misi yang agung tersebut sejak beliau menjadi seorang bodhisatta yaitu pemuda Sumedha. Nah, kemudian beliau mewujudkannya ya di dalam hari Waisak itu sehingga terjadilah kelahiran bodhisatta yang kita kenal di Taman Lumbini dan juga di mana beliau mencapai pencerahan sempurna di Bodh Gaya dan terakhir beliau memasuki parinibbana di Kusinara. Nah, jadi 3 peristiwa agung ini yang kita kenal sebagai Trisuci Waisak dan dirayakan di dunia ya, dimanapun di dunia dirayakan sangat baik dan sangat berbeda tentunya dengan tradisi-tradisi dari setiap negara-negara Buddhis ya. Misalnya kita melihat di dalam tradisi Mahayana di mana tanggalan ya 2 minggu sebelum hari H biasanya mereka sudah akan membuat upacara pemandian Buddha Rupang ya di mana Siddhartha kecil akan dimandikan ya. Nah, di situ tentunya tidak ada di dalam tradisi yang lain. Misalnya di tradisi Theravada itu kita nggak ada, tetapi di Mahayana itu ada. Nah, makna ya kadang-kadang kita melihat makna daripada ketika kita memandikan bodhisatwa kecil, apa sih maknanya ya? Banyak
orang yang tidak mengetahui makna kadang-kadang menjadikan tradisi itu salah paham ya. Jadi kadang-kadang siram dengan air yang banyak ya supaya hokinya banyak. Kadang-kadang yang nggak ngerti juga membuat upacara dalam waktu yang lama ya, sehingga kasihan ya kalau anak kecil dibiarkan bajunya terbuka begitu, tentu masuk angin nanti ya. Nah, jadi ada tradisi-tradisi ini yang harus kita perhatikan, yaitu ketika kita melihat Sang Bodhisatta lahir di Lumbini, ya, di mana diceritakan para dewa ya memandikan Bodhisatta dengan air surgawi dan bunga-bunga surgawi. Nah, ini mewujudkan apa? Yaitu rasa syukur ya, rasa kanen dari para dewa ketika mengetahui bahwa Bodhisatta telah datang di dunia ini. Nah, jadi rasa syukur inilah yang juga kita sebagai umat Buddha ketika kita sedang memandikan Buddha Rupang nanti, kita membuat ya rasa syukur itu bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa ketemu dengan Bodhisatta ya, yang akan menjadi calon Buddha dan akan membimbing kita semua agar terbebas dari penderitaan-penderitaan kita. Nah, jadi lebih ke makna daripada penggunaan tradisi ini ya. Jadi jangan ada istilah berebut mau nyiram atau memandikan Buddha Rupang ya. Karena apa? Semakin banyak kita siram ya kan, semakin banyak hokinya, atau semakin banyak bunga yang ditaruh, semakin bagus hokinya nanti. Jadi bukan masalah hoki, tetapi masalah daripada makna ya itu. Rasa bersyukur kita bahwa Bodhisatta datang untuk memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian di dalam perayaan-perayaan Waisak ya, tentunya kita juga tahu bahwa banyak ya tradisi-tradisi yang dilakukan ya, misalnya yang paling unik itu di Indonesia, terutama kita nanti di Borobudur biasanya akan menjalankan ritual pengambilan air, pengambilan api, dan juga melaksanakan meditasi di detik-detik Waisak ya. Pengambilan air dan api ini hampir tidak ada di negara yang lain ya, karena kenapa? Sumber api di negara lain itu tidak ada. Jadi kita unik di Indonesia karena ada dua ini ya, ada dua api dan air ini. Nah, kemudian juga di Indonesia kita juga ada detik-detik Waisak, di mana di negara lain tidak ada. Ya, jadi detik-detik Waisak ini secara exactly menandakan titik ya antara mungkin bumi dan bulan itu sejajar. Nah, sehingga itulah dibilang detik-detik Waisak dan pencapaian bulan penuh secara penuh ya di dalam purnama full ya. Jadi itu kita membuat detik-detik Waisak. Ini hanya ada di Indonesia ya. Seluruh negara Buddhis baik di Thailand, di Myanmar, Sri Lanka, nah mereka ini nggak ada. Tetapi di Indonesia kita ada detik-detik Waisak. Nah, berikutnya, kalau di negara lain bagaimana Bante? Nah, kalau kita Bante melihat sendiri di negara India, mereka ketika akan Waisak ya, mereka berbondong-bondong ke wihara melakukan puja bakti ya, seperti biasa mereka kadang-kadang juga membuat festival-festival ya. Antara lain belajar yang lebih intens. Nah, juga ada kemudian lomba-lomba ya seperti pembacaan Dhammapada ya, kemudian membuat beberapa festival lainnya ya, seperti juga persembahan pelita dan seterusnya. Ini kadang-kadang di India masih ada sampai sekarang. Nah, kemudian kalau di Thailand ya, sebelum Waisak, umat-umat biasanya mereka akan berbondong-bondong untuk melakukan latihan ya, yaitu atasila. Seperti atasila, atau mungkin mereka akan menjadi biku samanera sementara. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia kita sendiri dari Sangha ya, mereka membuat program sebulan pendalaman Dhamma ya. Jadi ini cuma ada di Indonesia. Jadi selama hampir 1 bulan di Indonesia ini mengadakan ceramah selama setiap hari. Ya, jadi biasanya wihara akan membuat seperti ini. Nah,
Ini juga tradisi yang berbeda di negara lain ya. Di negara lain mereka tidak ada seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, setiap tradisi kita anggap sebagai suatu perbedaan, tetapi yang penting adalah makna yang terkandung di dalam perbedaan itu, yaitu makna untuk melihat kembali, menghayati kembali ajaran Buddha ya. Sebenarnya kita lebih melihat ini karena Buddha, kalau kita lihat Buddha juga lahir di dunia ini, berarti Buddha adalah sama dengan kita, yaitu sama-sama manusia. Dan Buddha membuktikan kepada kita bahwa manusia biasa juga mampu untuk mencapai kebudaan kalau ada semangat dan tekadnya. Nah, jadi ketika Waisak kita memaknai ini adalah kita melihat Sang Buddha, yaitu manusia biasa juga, yang telah berjuang, bertekad, kemudian accomplish ya, menyelesaikan Nibbana. Nah, dan yang menarik juga di dalam Waisak, Buddha juga memberitahukan kepada kita, walaupun beliau telah mencapai pencerahan sempurna, tetapi beliau masih menunjukkan ketidakkekalan kepada kita, yaitu apa? Di dalam beliau akan memasuki Maha Parinibbana. Jadi kita sebagai para siswa, kita juga melihat bahwa proses memasuki Parinibbana ini bukan didasari ya di dalam kesedihan, tetapi yang kita harus lihat bahwa ketidakkekalan yang Buddha ajarkan kepada kita akan meliputi semua makhluk, bahkan Buddha itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kita sebagai para siswa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lakukan memiliki waktu kita ini dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk banyak berbuat kebaikan, ya, untuk membawa manfaat demi kebahagiaan semua makhluk. Karena cepat atau lambat kita juga akan meninggal. Nah, jadi ini makna daripada Parinibbana Sang Buddha. Ya, oleh karena itu Bante senang di sini di Walubi banyak kegiatan-kegiatan yang positif, saling bantu, saling mendukung, sehingga membawa manfaat ya, bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi juga untuk semua orang, sehingga orang mengenal Walubi ketika melaksanakan Waisak ya, bukan hanya umat Buddha yang datang sembahyang, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan seperti baksos ya, tadi Pak Yandi juga bilang ada bersih-bersih makam dan sebagainya. Nah, jadi di sini inilah yang kita melihat bagaimana perayaan Trisuci Waisak, bagaimana pemaknaan daripada Waisak, dan pada akhirnya ini semua diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin ini pengantar dari Bante, kalau mungkin kita akan ada pertanyaan atau lainnya, Bante kembalikan kepada Romo Heru. Terima kasih Romo. Terima kasih Bante. Ini menarik ini. Jadi apa kalau kita simak sedikit apa yang disampaikan dari Bante tadi, sebenarnya itu kalau kita maknai luas banget. Sebuah akulturasi budaya antara agama dan budaya ya Bante. Jadi ini menarik kalau kita kupas sehingga di mana ada sebuah akulturasi yang bisa menjadikan umat atau istilahnya itu kita sebagai murid-murid Sang Buddha tetap bertahan dengan kondisi apapun yang ada di Indonesia khususnya. Nah, salah satu hal yang saya tangkap dari apa yang saya disampaikan Bante itu adalah ada sebuah tradisi-tradisi Buddhis yang ada di Indonesia itu memang beda dengan tradisi dari negara lain. Dan itu sebenarnya masih perlu kita follow up lagi, lebih luas lagi, kita gali lebih lagi untuk menjadi sebuah ciri khas Buddhis Indonesia. Nah, mungkin seperti tadi ada detik-detik Waisak, kemudian pengambilan air suci, kemudian pengambilan api, dan pemandian rupang yang mungkin juga itu sebenarnya simple, tapi kalau itu kita blow up sebuah
kegiatan yang sementara ini mungkin nyambung dengan akulturasi budaya, itu mungkin bisa kita jadikan sebuah wujud ritual Buddhis Indonesia yang memang benar-benar ciri khas Indonesia. Nah, itu sebagian yang saya tangkap yang disampaikan tadi dari Bante. Mungkin dari peserta yang ikut pada siang hari ini, mungkin nanti ada beberapa yang bisa menggali lebih apa istilahnya itu, kita sharing dan diskusi. Jadi bukan istilahnya itu antara kita saling menyalahkan atau istilahnya itu enggak, tapi ini adalah sharing diskusi untuk mewujudkan sebuah akulturasi agama Buddhis di dalam negara Indonesia, sehingga kita bisa lebih safety lagi, lebih kuat lagi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk itu mungkin dari peserta yang ikut ada yang mau menyampaikan atau mungkin mau bertanya atau mau sharing, kita silakan. Ya, Mas Dwi silakan. Izin Bante bertanya. Kan kalau di daerah saya itu setiap Waisak itu tradisinya itu adalah ke kuburan kakek nenek yang sudah meninggal atau saudara. Memang kalau menyiram apa namanya itu Buddha Rupang yang kecil itu saya baru tahunya itu kan saat kuliah di Tangerang, saya baru tahu kalau di daerah saya nggak ada itu. Nah, untuk di Budi sendiri Bante, kita ke kuburan itu katanya ibu saya memang itu dari dulu memang kayak gitu. Jadi kayak sebelum lebarannya kita itu hari Waisak, nanti kita itu bikin selamatan dulu. Nah, jadi nanti ngundang orang untuk dipanggil ke rumah untuk berdoa, terus kita kasih makan. Itu namanya di kita namanya gendorenang. Itu orang paling enak itu orang yang diundang itu. Udah suruh datang, kasih makan, kasih teh, kasih kopi, itu udah paling enak. Cuma suruh berdoa, sadu cuma gitu aja. Nah, itu dengan kan beda nih di Tangerang, di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur itu beda. Menurut Buddhis sendiri Bante, dengan kita kayak adanya selamatan, kemudian ke kuburan, apakah tidak ada pelanggarannya Bante? Atau cara pandang Buddhis sendiri itu seperti apa Bante? Terima kasih. Ya, baik Pak Dwi. Jadi ya memang ini tradisi yang agak berbeda ya. Kalau misalnya kayak selamatan dan seterusnya, tiap daerah ini beda-beda. Kemarin pas Bante lagi ke Temanggung, nah mereka juga sempat bikin seradenan atau apa itu ya istilahnya. Oh, nyadran Ya Pak, nyadran nyadran ya. Nah itu juga katanya doa untuk leluhur, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apakah boleh kita sebagai umat Buddha melakukan hal yang seperti itu? Nah, sebenarnya agama Buddha ini simple ya. Kita mau melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang berhubungan dengan yang pertama adalah puja, ya puja dengan pemikiran yang benar dan baik, ya misalnya karena kan Buddha bilang di dalam Manggala Sutta, pujaca pujanianang etang manggalang mutamang. Ya, ketika kita menghormat mereka yang perlu dihormati, baik apakah mereka masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal, ini adalah baik. Ya, di sini juga termasuk bahwa kita menghormati teman-teman kita menghormati atasan kita menghormati guru kita menghormati para dewa yang ada di kelenteng, itu juga bagus. Nah, yang kedua di dalam Sigolowada Sutta, ya salah satu ketika kewajiban anak kepada orang tua ketika orang tuanya meninggal adalah mendoakannya. Ya, jadi dua hal ini tentunya tidak bertentangan dengan tradisi yang tadi ya. Dan yang ketiga adalah di dalam Nidikanda Sutta, di mana di situ termasuk bahwa kita berbuat baik ya. Simpanan kebajikan itu adalah salah satunya. Selain Anda berdana kepada Sangha ya. Jadi jangan pikir oh Nidikanda Sutta itu khusus Theravada, kalau Bokatina baca itu. Ya. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang umat itu lucu. Oh, kalau mau usir hantu pakai karania. Padahal bukan ya. Karania bukan alat untuk usir hantu. Ya, tetapi
sama dengan Nidi Kanda Sutta ya. Nidi Kanda Sutta juga bukan untuk Katina doang, tetapi di Nidi Kanda Sutta sudah jelas Buddha bilang kepada kita bahwa simpanan kebajikan yang kita bisa bawa sampai kita mencapai kesempurnaan, yaitu nibbana, yang tidak akan hilang, tidak akan rusak ya, tidak akan kena inflasi dan tidak akan dicuri sama orang. Antara lain ya, Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada cetiya, kepada wihara, kepada sangha, dan di sini juga ada samarsuk adalah kepada tamu, dan selain tamu adalah kewajiban kita kepada negara, yaitu bayar pajak. Nah, jadi itu adalah kewajiban ya. Nah, kalau tadi dalam tradisi Dwi, orang bisa datang untuk mampir ke rumah, kemudian kita juga istilahnya berdana untuk tamu-tamu ini. Nah, tentunya itu adalah suatu kebajikan juga ya kepada yang mengundang ya. Jadi ini adalah tradisi yang unik, yang baik sekali ya, yang kita bisa contoh ya itu. Jadi itu nggak masalah di dalam ajaran Buddha. Ya, terima kasih Bante. Ini makanya kalau di Indonesia itu memang kita unik ya. Makanya ada spesifikasi tersendiri umat Buddhis dalam pengembangan kekuatan iman di dalam lingkungan masyarakat kita, kan Bante gitu. Jadi ada hal-hal yang kultur tradisional itu memang ada mungkin penyekatan sekatnya itu terlalu tipis antara sebuah ritual Buddhis dengan sebuah tradisi. Itu kadang sekatnya terlalu tipis. Sehingga kadang umat di agama yang lain pun dia melaksanakan itu, tapi itu memaknainya bukan sebagai sebuah ritual agama, tapi sebuah ritual kebudayaan, tapi juga menyinggung atau istilah itu berbarengan dengan ritual budaya dan agama. Yang tadi disampaikan Mas Dwi memang itu di Jawa atau mungkin di provinsi yang lain pun hampir sama. Nah, ini mungkin dari KCBI perlu nanti digali lagi lebih dalam lagi nih Bante, antara hubungan agama sama budaya yang ada di Indonesia ini. Kebetulan Bante juga selaku ketua KCBI mungkin nanti akan ada sebuah ulasan tentang budaya-budaya. Mungkin ada yang lain yang mau berdiskusi atau menyampaikan? Silakan Ibu Esther. Namo Buddhaya, Bante Victor. Ya. Namo Buddhaya, Romo Heru. Namo Buddhaya, Bu. Ya, gini Bante. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di dalam mazhab aliran Mahayana ada acara memandikan Buddha Rupang kecil yang maknanya adalah rasa syukur bahwa Buddha datang ke dunia memberikan manfaat bagi seluruh umat, khususnya umat Buddha. Yang jadi pertanyaan saya Bante, mengapa di dalam mazhab aliran Theravada upacara tersebut di atas nggak ada gitu Bante, atau mungkin ada tapi saya belum pernah mendengar. Demikian Bante, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, Namo Buddhaya Bu Esther. Iya, di dalam memang ini secara tradisi ya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya tradisi memandikan Buddha Rupang ini setiap hanya ada di Mahayana. Dan ini dilaksanakan hanya setahun sekali, yaitu pas Waisak. Pemandian pemandian Buddha yang lainnya sebenarnya dilakukan juga di dalam tradisi Vajrayana. Tetapi tradisi Vajrayana ini adalah dipersembahkan saat ritual. Jadi kapanpun. Jadi ketika misalnya kita mengikuti ritual misalnya inisiasi jambala, biasanya itu ada pemandian juga, tetapi yang dimandikan adalah jambalanya. Ya, jadi ada persembahan-persembahan yang seperti itu. Ya, jadi ini di tradisi yang lain ada. Nah, di tradisi Theravada ini bagaimana? Tradisi Theravada memang lebih agak ortodoks ya dibandingkan dengan tradisi yang lain. Jadi banyak
tradisinya banyak yang dijadikan sesimpel mungkin ya. Bahkan kalau misalnya Bante suka gangguin umat-umat saya sendiri, Bante bilang begini, coba lihat itu orang Mahayana ya, mereka hokinya besar, atau orang-orang Vajrayana hokinya besar. Kenapa? Di altar itu banyak macam ya, ada biskuit, ada permen, ada apa buah-buahan, ada buah kaleng, teh, minuman biasa itu lengkap. Ya coba kita lihat di Theravada, ya air putih aja nggak kasih Buddha, ya cuma kasih lilin 5 warna sama Buddha sama pelita 1. Tidak kasih apa-apa, tidak kasih bunga, tidak kasih apa ya. Saya bilang ya itulah karmanya juga beda ya. Karmanya orang yang Mahayana lebih makmur dibandingkan dengan orang Theravada. Ya itu karena selalu berpikir bahwa oh itu simplified, jadi nggak usah. Nah padahal persembahan ya itu nggak apa-apa. More you give, more you get ya. Semakin banyak kita melakukan persembahan selama dengan cetana yang baik dan benar itu nggak masalah ya, karena kita memberikan ini semua sebagai rasa syukur kita kepada Buddha. Dan Buddha sudah bilang memang walaupun kita mempersembahkan apapun ya, lebih penting memang adalah rasa praktek. Tetapi salah satu praktek juga yaitu berdana. Jadi itu nggak masalah sebenarnya ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Esther bahwa memang di Theravada ini banyak sekali perubahan ya yang dilakukan, yaitu terutama pemandian Buddha Siddhartha kecil tidak ada ya. Tetapi di dalam tradisi negara-negara Buddhis di daerah Asia Tenggara ya, ini Kamboja, Myanmar, Laos dan Thailand sendiri, mereka memandikan Buddha Rupang itu saat Songkran ya, kayak tanggal 15 April kemarin. Nah, mereka menyiram ke Buddha, tetapi bukan Buddha Rupang yang kecil ya, tetapi Buddha yang sudah menjadi Buddha. Ya, itu ya. Jadi bukan bayi Siddhartha, tetapi mereka memang siramnya ke Buddha yang sudah Buddha ya, sudah menjadi patung Buddha ya, seperti itu, Bu. Tetapi bukan dalam konteks Waisak. Mereka siramnya ini dalam konteks tahun baru yaitu Songkran. Maknanya sama, yaitu mereka mengucap syukur kepada Buddha, mereka juga simbolis sebagai untuk melenyapkan ya dia punya kekotoran-kekotoran batin, dan juga air ini sebagai simbolis kehidupan mereka. Mereka bersyukur sebagai awal tahun mereka akan menjadi orang yang bisa hidup dengan dinamis dan lebih baik di masa tahun mendatang. Ya, sebagai itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Terima kasih Bu Esther. Bante, mungkin dari sisi aliran memang ada ketentuan-ketentuan sendiri. Jadi memang ya itu memang nggak bisa dipaksakan ya Ibu Esther. Jadi memang berbeda pada saat diaplikasikan di lapangan pun berbeda. Jadi beda majelis juga beda. Kemudian apalagi ini sudah menyangkut beda negara pun tradisinya juga. Nah, memang tradisi Buddhis itu dan juga dengan tradisi yang ada di lingkup negara itu berada. Salah satunya di situ. Mungkin masih ada yang lain untuk diskusi? Kalau tidak ada, ini saya mau menyampaikan kepada Bante itu bahwa pada saat tertentu memang kita ada sebuah kegiatan yang menyangkut tentang bersinggungan dengan budaya. Dan pada saat itu memang kita harus fleksibel, bukan dalam artian kita harus kaku. Karena kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kalau terlalu kaku juga nanti efek kepada umat dan lingkungan juga nanti akan berdampak lebih besar lagi. Nah, itu yang mungkin perlu juga nanti dikaji dari KJPI adanya penerapan atau sebuah kegiatan-kegiatan Buddhis yang berkaitan dengan tradisi-tradisi, karena di Indonesia sendiri antara Jawa, Sumatera, Kalimantan itu budayanya juga sudah berbeda-beda. Tentu nanti penerapan dalam
keadaan tertentu itu ritual dan upacara itu juga nanti akan berbeda. Mungkin masih ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, mungkin masih ada yang mau disampaikan, Bante, atau mungkin Pak Jandi? Silakan Bante. Mungkin sambungan internetnya agak terganggu, mungkin Bante. Iya, baik Pak, jelas ya. Oke. Ya. Jadi ya balik lagi kepada tradisi ya. Jadi ini bagaimana kita benar yang Pak Heru bilang tadi ya, Romo Heru bilang bahwa harus melihat secara fleksibel ya, bukan melihat secara kaku. Ya, karena kita melihat di Thailand ya, sekarang Bante di Thailand. Di Thailand ini Kuan Im atau Avalokitesvara mereka nggak kenal. Ya, kalau kita bilang deity atau bodhisattva Kuan Im atau Avalokitesvara, nah itu kan biasa hanya di kalangan orang Tionghoa ya atau kalangan Mahayana. Nah, tetapi bagaimana sekarang di Thailand? Ya di Thailand kembali lagi ya ketika kepala wihara atau ketika bantenya dari kalangan Tionghoa ya mereka juga akan pasang Kuan Im di wihara. Ya, yang notabene itu tidak ada di dalam tradisi Theravada ya, tetapi di sini ada ya. Jadi sekarang ini terjadi tradisi ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, ketika kita menyikapi bahwa ya ini adalah suatu tradisi dan kita juga memberikan kesempatan kepada orang untuk berbuat kebaikan. Nah, kenapa kita tidak ya? Selama ini bukan sesuatu hal yang tidak baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara damanya ya, jadi kita bisa lakukan ya. Dan juga kayak kami di Jakarta seperti di Wihara Vipassana Graha tempat Bante Wongsin, nah di situ juga ada Kuan Im ya, bahkan ada tuti pakung di sana kalau mau sembahyang ada ya. Jadi ini kembali lagi kepada tradisi masing-masing. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, tradisi-tradisi di dalam ajaran Buddha ini sudah sangat kompleks dan besar sekali. Karena kenapa? Ajaran Buddha sadari bahwa tanpa budaya yang berakar dalam masyarakat akan sangat sulit bagi ajaran Buddha untuk masuk di dalam kelompok atau komunitas masyarakat. Nah, oleh karena itulah budaya atau tradisi adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan daripada Dhamma. Nah, yang kedua adalah Buddha memberitahu kepada kita bahwa Dhamma ini begitu luas ya, begitu besar seperti daun yang ada di hutan. Ini adalah Dhamma, tetapi memang Dhamma yang bisa menyelamatkan kita yaitu bebas dari samsara adalah Dhamma yang di dalam daun yang ada di dalam genggaman tangan saya. Ya, jadi semua tradisi yang kita lihat yang baik boleh kita ambil, kita tiru, ya. Dan dari yang kita tiru itulah kita bisa memperpanjang ya usia Dhamma ini. Ya, Bante kasih contoh budaya yang bagus adalah contoh. Orang-orang di Medan mereka biasanya sembahyang Cecap Go. Ya, hari biasa boleh nggak ke wihara, hari Minggu boleh nggak ke wihara, tetapi jangan coba-coba Cecap Go. Mereka akan bela-belain untuk datang ke wihara untuk sembahyang. Nah, kenapa begitu? Karena itu sudah tradisi. Jadi itu adalah tradisi yang baik sehingga Cecap Go itu wihara akan ramai di sana. Ya, kemudian Bante di Belitung, ya di Belitung itu hari Minggu orang nggak ke wihara. Tetapi kalau misalnya Cecap Go itu dari istilahnya semua kalangan ya, dari bos, dari tukang ojek, semua datang ke kelenteng untuk sembahyang. Nah, jadi itu adalah budaya yang luar biasa ya, kita melihat dari budaya Cecap Go doang ya. Jadi budaya yang mengakar di dalam masyarakat ini sudah sangat baik. Nah, tinggal bagaimana dari sisi ajaran, dari sisi kita sebagai pengurus-pengurus di majelis menyesuaikan dengan
tradisi budaya yang ada, menghormati budaya yang ada, dan di dalam ritual-ritual ya kita juga mampu untuk menampilkan budaya-budaya yang baik. Seperti yang di Banyuwangi, mereka juga mengubah ya tradisi-tradisi lagu-lagu Jawa menjadi lagu-lagu Buddhis. Nah, ini ada di wihara kami di daerah dekat Kulon Progo. Itu satu-satunya ya, mereka bisa nyanyi lagu Buddhis pakai bahasa Jawa begitu. Itu sangat bagus sekali. Nah, Bante sudah pergi ke sana kemarin waktu Januari ya. Nah, jadi ini budaya yang akhirnya mengakar di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sehingga sebagai pemangku kepentingan di dalam penyemisionaris daripada agama di dalam majelis masing-masing, kita perlu merangkul tradisi-tradisi yang baik ini untuk dipertahankan dan untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk dalam rangka pembabaran Dhamma di masa mendatang. Karena tidak mungkin kita bisa menghapus suatu tradisi dengan sangat gampang ya. Ya mungkin ini yang bisa Bante sampaikan, dan semoga nanti selama 1 bulan menjelang Waisak ini, nah kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan tekad, diberikan semangat untuk mampu melaksanakan Waisak nanti di Borobudur, dan semoga perayaan Waisak nanti di Borobudur secara nasional dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan dapat memberikan kebangkitan bagi agama Buddha di masa mendatang. Terima kasih, selamat siang, Sukihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante, waktunya dan materi yang menarik pada siang hari ini. Jadi kalau kita mau perpanjang, mau kupas lebih jauh, memang waktunya nggak akan cukup dalam webinar ini. Tapi nanti mungkin di Walubi juga perlu kita adakan sharing langsung, mungkin Pak Jandi. Kita telah lagi antara hubungan agama dengan budaya ini sehingga menjadi sebuah sinergi yang bagus dalam pembabaran Dharma di masyarakat bawah, masyarakat kita, masyarakat Indonesia, sesuai dengan kultur budaya dari masing-masing daerah. Jadi yang Jawa sendiri, yang Sumatera sendiri, yang Kalimantan sendiri, itu menjadi kekuatan Buddhis kita yang ada di Indonesia. Sehingga menjadi kekuatan-kekuatan bersama dalam pembabaran Dharma yang lebih luas lagi. Mungkin dari saya yang menjadi moderator pada kesempatan siang sore hari ini, saya terima kasih pada seluruh pengurus Walubi yang telah memberikan kesempatan, dan yang paling besar saya ucapkan kepada Bante atas materi siang hari ini yang begitu bagus dan menarik untuk disampaikan, untuk dikaji lebih dalam lagi, sehingga wawasan umat dan kita selaku pengurus juga di lingkungan Buddhis, wawasan juga bertambah, dan apa yang perlu kita kedepankan untuk pembinaan keumatan itu akan lebih baik lagi. Dari saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi waktu saya kembalikan ke Mas Dwi selaku moderator pembawa acara. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante Dhamma Buddho atas penyampaian materinya di Thailand. Masih sempatnya menyampaikan materi. Jadi ini Zoom luar negeri Indonesia, lintas negara. Terima kasih juga kepada Romo Heru di tengah kesibukan masih menyempatkan memandu webinar pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, tapi saya mohon izin kita dokumentasi, kita foto terlebih dahulu. Saya harap Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Silakan kameranya, ini ada 2 slide.
Saya mulai dari slide pertama. Saya hitung. Oke, senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang dari umat Buddha di Wihara Pamekasan Madura? Ada? Karena tadi ada yang sempat menyampaikan jadi ingin ikut hadir dari umat Buddha dari Madura, Jawa Timur. Saya baru tahu ternyata Pak Gunawan Yang. Terima kasih Bapak. Saya baru tahu ternyata di Madura ada umat Buddhanya juga. Oh, Nggak Mas ada. Dwi telat. Saya Kelentengnya telat. bagus di Madura. Iya, ternyata kelenteng. Saya kepo baru tadi pagi. Ternyata. Di Madura ada kelenteng jadi satu sama masjid, sama wihara. Oh, Iya. luar biasa, Romo. Terima kasih Pak Gunawan. Nanti ada webinar terakhir kita di tanggal 27 April. Bapak Ibu semuanya bisa hadir juga. Nanti langsung dipandu pemaparan materi oleh Ketua Dewan Sanghawalubi, Suhu Tawira Mahastawira. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Semoga senantiasa kita berbahagia. Saya tutup Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anumodana Bante. Terima kasih. Terima kasih, Bante.